والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pasal yang kedua berhubungan dengan al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang al-qiyamah kubra dan hal-hal yang terjadi padanya. Setelah kita baca kemarin bahwasanya qiyamah terbagi menjadi dua, yaitu apa? Nabil qiyamah sughra dan kiamat kubra. Apa maksud kiamat sughra? Kematian. Nah, kematian seseorang. Sedangkan kiamat kubra, matinya semua orang. Terus disertai dengan apa? Hancurnya alam semesta ini, yang diawali dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat. Siapa yang meniup? Indak syahrul Israfil. Apa dalil yang menetapkan bahwasanya Israfil adalah malaikat yang meniup as-sur ini? Indak Maulana, dalilnya ijma'. Nah, apa terus yang dimaksud dengan as-sur? Indak ya Rifki Kalimantan. Tahim qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup oleh siapa? Malaikat Israfil. Ada berapa kali tiupan yang terjadi kelak? Umam, 2 kali tiupan. Nah, tiupan yang pertama dengannya hancur jagat raya dan semuanya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, hancur dan mati semuanya. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Indah ya Talha, apa dalilnya bahwasanya tiupan itu 2 kali saja? Naam, qaulullah azza wa jalla wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, ditiuplah sangkakala, maka semuanya sa'iq, yaitu mati. Siapa saja yang ada di langit dan bumi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Kemudian ditiup sangkakala yang berikutnya, maka tiba-tiba mereka semuanya berdiri hidup. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qawluhu wa taqumul qiyamah allati akhbara Allah biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a alaihi al-muslimun. Di sini isyaratun ila adillatil ba'ats. Ya, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan tegaknya hari kebangkitan atau hari kiamat. Wa annahu thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin wal aqli wal fitri wal fitri salimah.
bahwasanya hal tersebut sabit berdasarkan dalil Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin dan akal serta fitrah yang selamat. Faqad akhbara Allah anhu fi kitabih wa aqama ad-dalilu alayhi faradda 'ala al-munkirin lil ba'thi fi ghalibi suwaril Qur'an. Kemudian ada tugas di sini. Mulai dari Rifki. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Yaumaddin yakni yaumul jaza'. Terus Taib. Yang lainnya Naam, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Di sini ingkar bagi orang-orang yang kufur terhadap hari kebangkitan. Naam. Yang lainnya? Naam, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Yang lainnya? Apa Zaid? Di juz 30 hampir mayoritas berhubungan dengan masalah ini. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Baik, yang lainnya Talha. Naam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Terus inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Naam, ini sangat sharih tentang hari kebangkitan itu, hari kiamat itu datang, ada keraguan padanya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yam'atullahu may yamut. Naam. Allah akan membangkitkan siapa saja yang mati. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yam'atullahu may yamut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, bala wa'dan alaihi haqqa. Baik. Allah bantah bahwasanya itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, mesti mereka akan dibangkitkan. Yang lainnya, Wahyu. Tayyib, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Terus Aba Mahi. Tayyib, maliki yaumiddin. Kalian semuanya hafal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tayyib, wan nazi'ati gharqa. Seterusnya di sini ada banyak. Kalau diteruskan surat tersebut. Ya. Naam. Karena apa? Mayoritas surat-surat dalam Al-Quran menegaskan tentang hal tersebut. Baik. Al-Qari'atu mal-Qari'ah dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Naam. Idza syamsu kuwirat, ini semuanya peristiwa-peristiwa hari kiamat. Baik.
Sekarang kita lanjutkan. Walamma kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin bayyana tafasil al-akhirah bayanan la yujadu fi katsirin min kutubil anbiya. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka beliau jelaskan perincian hari akhir dengan penjelasan yang tidak didapati pada kebanyakan kitab-kitab para nabi yang lain. Dalam sunnah di antaranya apa yang menunjukkan tentang tegaknya hari kiamat? Hadis Jibril tegas, ya tidak? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, juga doa-doa meminta surga dan neraka dan minta perlindungan dari neraka. Qala wal jazaa'u 'ala al-a'mali thabitun bil 'aql wa waqi'un fi syara'. Dan balasan atas amalan-amalan itu sabit berdasarkan akal dan mesti terjadi di dalam syariat. Kenapa? Fa inna Allah nabbaha al-'uqula ila dzalika fi mawadhi'a katsiratin minal Qur'an. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanbih, yaitu telah memperingatkan akal-akal kepada hal tersebut di tempat-tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Haitsu dzakkaraha annahu la yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi an yatrukan nasa suda. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan bahwasanya tidak pantas berdasarkan hikmah dan sifat yang terpuji untuk manusia ditinggalkan begitu saja. Au yakhluqahum abatha, atau Allah ciptakan mereka itu sia-sia saja. La yu'maru wa la yunhaun, mereka tidak diperintah, tidak pula dilarang. Wala yuthabuna wala yu'aqabun, tidak diberi pahala, tidak pula dijatuhi siksa. Ini tentunya tidak sesuai dengan hikmah Allah. Allah perintahkan untuk salat, kok kemudian tidak ada balasan bagi yang salat? Demikian pula sebaliknya, tidak ada ancaman bagi yang tidak salat. Ini tentunya tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ketika Allah berikan perintah, maka berarti di sana ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ini agar akal kita berpikir, apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja? Nah, tentunya tidak. Tidak mungkin Allah ciptakan kita, diberi rezeki dan seterusnya, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Baik. Wa an yakuna al-musinu kal musi'. Nah, kemudian juga untuk kita berpikir bahwasanya tidak mungkin orang-orang yang berbuat baik itu seperti orang yang berbuat buruk. Nah, au yaj'alal muslimina kal mujrimin, atau Allah jadikan yang muslim seperti yang mujrim. Tidak mungkin, mesti dibedakan. Nah, fa inna ba'dal muhsinina yamutu qabla an yujza ala ihsanih, wa ba'dal mujrimina yamutu qabla an yujaza ala ijramih, fala budda anna hunaka daran yujaza fiha kullun minhuma. Alasan yang kedua, alasan yang pertama tadi apa? Secara akal, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita atau ingatkan kita di tempat yang banyak dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak sesuai dengan hikmah dan sifat terpujinya Allah untuk kita semua ditinggalkan begitu saja. Nah, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi balasan,
sehingga sama yang berbuat baik dan yang berbuat buruk. Ini tidak mungkin. Sehingga mesti di sana ada hari pembalasan. Kemudian yang kedua, kata Al-Alama Al-Fauzan, secara akal, ya, fa inna ba'dal muhsinin, sebagian orang-orang yang berbuat baik, yamutu qabla an yujza ala ihsanih, dia mati sebelum dibalas kebaikan-kebaikannya. Dan ini banyak. Mereka di dunia mendapatkan ujian yang banyak, tapi belum mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. Berarti apa? Mesti di sana ada pembalasan di hari kiamat, akan diberi ganjaran. Dan sebaliknya, sebagian orang-orang yang berbuat jahat, dia mati sebelum dibalas atas perbuatan jahatnya. Sehingga fala budda anna hunaka daran yujaza fiha kullun minhuma. Maka mesti di sana itu ada suatu negeri yang masing-masing dari orang-orang yang muslim maupun mujrim akan dibalas, akan diganjar. Naam, paham sisi pendalilan secara akal ini? Ya. Jadi secara akal hari kiamat itu adalah sesuatu yang mesti terjadinya. Kenapa? Karena kita hidup diciptakan, tidak mungkin kemudian beramal tidak mendapatkan balasan. Mesti di sana ada hari pembalasan. Kemudian yang kedua, secara fakta banyak orang-orang yang jahat di dunia belum mendapatkan balasan, bahkan mati mungkin dalam kondisi dia bermewah-mewah. Padahal dia jahat, syirik. Mesti di sana ada negeri untuk dia mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman, yaitu hari kiamat. Tayyib. Dan fitrah yang selamat mesti akan yakin dengan hal tersebut. Qala wa munkirul ba'thi kafir, dan orang yang mengingkari hari kebangkitan dia kafir. Kama qala ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir tersebut menyangka bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Sisi pendalilannya apa, ikhwan? Bahwasanya keyakinan bahwasanya mereka tidak dibangkitkan ini adalah keyakinan orang-orang yang kafir. Berarti orang yang kufur terhadap hari kebangkitan, maka hukumnya apa? Nabil? Hukumnya kafir. Wa qawluhu fayaqumun nas min quburihim hufatan. Maka manusia pun bangkit berdiri dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufat. Jam'u hafin. Hufatun jamak dari isim mufrad yaitu hafin. Wa huwa alladhi laisa ala rijlihi na'lun wala khuffun. Yaitu orang yang tidak ada pada kakinya itu sendal atau khuf. Apa bedanya na'al dan khuf? Indah keretuan. Tapi kalau na'al itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki tapi tidak menutupi mata kaki. Ini namanya na'al. Baik itu berupa sendal, berbagai macam jenis sendal, atau berupa sepatu, yang penting tidak menutupi mata kaki, itu masuk kategori na'al. Nah, sepatu olahraga tapi enggak menutupi mata kaki, misalnya mata kakinya masih na'am kelihatan, tidak tertutup, ini hukumnya hukum na'al. Tidak boleh diusap ketika dia na'am mau berwudu. Sedangkan khuf yaitu semua yang dipakai ikhwanifillah untuk alas kaki, dan dia juga menutupi mata kakinya sampai menutupi mata kaki, ini khuf. Yang seperti ini dalam hukum fikih, nah, seseorang ketika berwudu dan mau mencuci kakinya tapi ada khuf padanya, dia boleh cuma dengan sekedar mengusapnya.
apabila dulu ketika memakainya dalam keadaan taharah. Ini perbedaan secara dhabit antara na'al dan khuf. Uratan jam'u arin, wa huwa alladhi laysa alaihi libas. Naam, arin yaitu orang yang tidak memiliki pakaian. Ada teman kita. Nah, ya. Nah, yang tidak pakai pakaian. Ghurlan jam'u aghral. Nah, kalau antum dapat mufrad yang seperti ini, diingat-ingat apalagi yang ada dalam hadis. Jangan dibiarkan lewat. Ghurlan jama' dari aghral. Wa huwa al-aqlab alladhi lam yuhtad. Yaitu namanya aqlab, orang yang tidak dikhitan, sebagaimana keadaan orang-orang Nasara secara umumnya. Dan al-ghurl, al-ghurlu maknanya adalah ghairu makhtunin. Baik, bentuk jamak dari aghral. Dinamakan aghral kenapa? Karena baqiyat ma'hu ghurlatuh, karena masih tersisa ghurlah dia, yaitu qulfah. Naam, quluf, yaitu bagian pada naam kemaluan laki-laki yang yang menutup ujungnya. Al-jildah allati tuqta'u fil khitan, yaitu kulit yang dipotong ketika khitan. Itu namanya ghurlah. Atau disebut juga qulfah dengan qaf. Nah, orang dinamakan ghurlan, ini bentuk jamak dari aghral karena masih ada ghurlahnya. Baik. Nah, manusia kalau dibangkitkan dalam tiga kondisi ini, hufatan, uratan, ghurla. Wa hadhihi sifatu thalath yakununa 'alaiha hina qiyamihim min quburihim. Dan sifat tiga ini mereka semua berada di atasnya tatkala mereka berdiri bangkit dari kubur-kubur mereka. Wa hadza thabitun fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini thabit di dalam as-sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum tuhsyaruna ila Allah yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Al-hadis. Sungguhnya kelak kalian akan dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan belum berkhitan. Sebagaimana ini telah kita singgung pada pertemuan kemarin. Baik. Barakallahu fikum. Dan yang paling terpenting faedah bagi kita akhwani fillah mempelajari hal ini ya untuk kita persiapkan, bukan sekedar teori. Kita mempelajari tentang tegaknya hari kiamat untuk memperkuat keimanan kita dan untuk mempersiapkan hari tersebut dengan amalan saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.